Halo teman-teman Sobat Hunter, kembali lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin memberikan informasi edukasi seputar senapan angin PCP Bocap. Sesuai judulnya adalah fakta, kelebihan dan kekurangan senapan angin PCP Bocap jika dipasangi namanya peredam. Ini bagi yang pemula wajib tonton videonya sampai habis ya, karena informasi ini ada 4 poin yang ingin saya share, 2 poin untuk kelebihan dan 2 poin untuk kekurangan jika ya senapan angin PCP Bocap itu dipasangi dengan peredam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, umumnya senapan angin yang dipakai oleh teman-teman di Indonesia ya, maksudnya ketika punya senapan angin PCP Bocap, PCP tabung kecil, gejruk ataupun uklik, itu ada 2 kategori pengguna. Yang pertama suka tanpa pakai peredam, dan yang kedua setiap menembak suka pakai peredam. Nah, jadi 2 kubu ini sama-sama banyaknya ya, tapi bagi yang pemula kemarin itu ada banyak sekali pertanyaan seperti ini. Mas, senapan angin saya itu ketika digunakan tanpa peredam hasil akurasinya bagus, tapi ketika dipasangin peredam kok akurasinya jadi jelek ya. Nah, karena kemarin itu saya buat videonya agak lama dan bahkan teman-teman yang kemarin-kemarin sudah nonton ada yang masih bingung juga. Nah, di sini akan saya ulangi lagi untuk kelebihan dan kekurangan dari senapan angin PCP Bocap ataupun senapan angin yang lain ya, uklik, gejruk ataupun PCP tabung kecil, ketika dipasangi peredam itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Coba langsung saja saya bahas. Yang pertama saya bahas dulu mengenai kelebihannya. Di sini untuk kelebihan senapan angin, contohnya Bocap ya, yang saya review di depan saya ini, ketika dipasangi dengan peredam adalah meminimalisir namanya getaran tembakan sehingga akurasi jauh lebih bagus. Yap, itu betul sekali. Jadi ini yang saya coba langsung di lapangan ya, soal tes tembak serta akurasi untuk tes grouping rapet terutama. Nah, itu kalau saya pasangi dengan peredam itu akurasinya jauh lebih mantap. Soalnya untuk getaran tembakan atau tekanan angin yang berlebih ketika keluar lewat laras itu bisa diminimalisir dengan namanya filternya peredam. Sehingga untuk akurasinya itu jauh lebih mantap ya. Kalau teman-teman pengen coba langsung boleh, tetapi kalau yang belum terbiasa, kalau ada kesusahan, nanti bisa saya bantu panduannya lewat video atau bisa lewat WA. Pastinya menghubungi kami di jam kerja, nanti kami siap membantu. Terus itu yang poin pertama yang harus teman-teman garis bawahi adalah senapan angin itu kan macam-macam ya, terutama PCP Bocap yang paling banyak terjualkan beberapa periode ini. Terus ada yang PCP tabung 38 mili, itu untuk setiap drat senapan angin beda-beda. Kalau pemasangan itu harus ada cara yang baik dan benar supaya akurasinya jauh lebih mantap. Itu yang poin pertama ingin saya sampaikan mengenai kelebihan senapan angin PCP Bocap seperti contoh di depan saya ini kalau dikombinasi dengan namanya peredam. Oke? Paham ya? Nah, kelebihan yang kedua kalau senapan angin PCP Bocap seperti contoh yang ada di depan saya ini dipasangin dengan peredam adalah bisa menyerap suara tembakan sehingga lebih senyap. Itu betul sekali. Memang sistem kinerja utama dari peredam itu adalah menyamarkan suara tembakan. Menyamarkan ya, bukan menghilangkan. Jadi kalau teman-teman cari peredam yang bisa menghilangkan suara tembakan secara total, mohon maaf di Pancasona Official masih belum tersedia. Kalau menyerap suara tembakan, jadi yang semula kenceng ya tembakannya, suaranya kenceng, itu kalau dipasangin peredam pasti suaranya akan berkurang. Dan itu bertujuan adalah untuk segi keuntungan ketika teman-teman nanti hunting di lokasi-lokasi, soalnya di lokasi-lokasi yang banyak buruan.
yang sensitif terhadap suara tembakan. Banyak yang seperti kayak apa ya, tupai, hampir keseluruhan lah. Bulan-bulan yang ada di tempat masing-masing teman-teman itu kalau suara tembakan terdengar dengan jelas, pasti langsung kabur. Nah, itu yang bisa saya jelaskan untuk kelebihan dari senapan angin apapun itu, uklik, gecuk ataupun PCP ketika dipasangi dengan namanya peredam. Oke, jadi dua kelebihan itu teman-teman bisa catat. Kalau teman-teman ada yang pengen nambahi kelebihannya, silahkan tulis di kolom komentar. Soalnya untuk tes pribadi saya, maksudnya yang saya tes sendiri ya, di uji tembak lapangan, soal senapan angin, terutama PCP Bocap yang saya review di depan saya ini, ketika saya pasangin dengan peredam, kelebihannya saya menemukan hanya dua. Kalau teman-teman pengen nambahi mengenai kelebihan senapan angin ketika dipasangin dengan peredam, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, nah dari kelebihan sudah, lanjut. Nah, yang berikutnya ini adalah soal kekurangan. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan sebuah senapan angin, alangkah baiknya dipertimbangkan dulu ya, cocoknya pakai peredam atau tidak. Soalnya setiap bawaan atau setiap settingan masing-masing pengguna itu beda-beda. Ada yang suka pakai peredam, ada yang suka nggak pakai. Nah, jadi itu teman-teman harus benar-benar paham. Oke. Mengenai kekurangan dari senapan angin PCP Bocap, sebagai contoh yang ada di depan saya ini, ketika dipasangin dengan peredam adalah unit jadi lebih panjang dan kurang efektif kalau saat berpindah lokasi. Ya, saya pernah mengalami ini ya. Jadi senapan angin itu kalau dipasangin dengan peredam pasti otomatis untuk panjang keseluruhannya itu kan berbeda kalau dibandingkan dengan tanpa peredam. Nah, itu kalau nanti berpindah lokasi ya, berpindah lokasi satu dengan yang lain, itu kan untuk bawaannya juga dia agak makan space ya, atau makan tempat, sehingga nanti biasanya nyangkut, biasanya terbentur dan sebagainya. Atau yang lebih apa ya, pengalaman saya pribadi ya, ketika pasang peredam itu kan harus setting dulu nih. Nah, ketika di setting mau pindah tempat atau dimasukkan ke box dalam tas itu kan harus dilepas. Nah, kemudian kalau mau tes tembak lagi harus pasang lagi, harus setting lagi. Jadi memang agak ribet kalau dipasangnya dengan peredam. Tapi itu tergantung pengguna sih. Kalau teman-teman merasa nyaman saja pakai peredam, oke. Kalau nggak nyaman pakai peredam bisa dilepas. Itu yang saya alami di lapangan. Kekurangan senapan angin PCP ataupun senapan angin yang lain ya ketika dipasangin dengan peredam. Oke, poin yang kedua yang terakhir soal kekurangan senapan angin kalau dipasangin dengan peredam adalah akurasi tidak beraturan kalau settingannya kurang pas. Nah, ini betul sekali. Jadi kalau teman-teman menggunakan sebuah senapan angin apapun itu ya, bebas, terutama sebagai contoh adalah senapan angin PCP Bocap yang ada di depan saya ini. Kalau pemasangan peredamnya itu kurang pas, kurang sesuai, atau hanya asal dipasang saja, itu akurasinya akan berubah. Maksudnya akurasi pasti akan ngacak. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan, yang sering terjadi yang saya lihat saat ini. Para pengguna pemula komplain soal akurasi. Ketika senapan anginnya dipasangi atau di disetting menggunakan peredam. Nah, itu ya harus teman-teman garis bawahi. Jadi senapan angin itu kalau senapan angin saja tanpa peredam itu kan settingannya langsung dari pabrik. Ya, settingnya cuma dari visir kalau pakai visir, kalau pakai teleskop ya langsung di teleskopnya. Tapi kalau teman-teman tambahin dengan peredam itu double, settingnya harus benar-benar sinkron. Kalau pakai visir, pakai peredam, dua-duanya harus pas. Visirnya oke, peredam juga oke. Atau pakai teleskop. Nah, kalau teleskop itu setting juga double. Setting akurasinya teleskop dulu, oke, kemudian pakai peredam. Harus sinkron keduanya. Kalau nggak sinkron, ya pasti akurasinya tidak ketemu, alias ngacak. Nah, itu makanya kemarin teman-teman yang sering komplain soal peredam, jadi lebih ke apa ya? Lebih ke kekurangan informasi. Bagaimana cara mengatasi akurasi yang ngacak kalau pakai peredam? Sebenarnya itu bukan kendala ya, hanya settingannya saja yang kurang pas. Sehingga nanti kalau teman-teman mau menggunakan sebuah senapan angin dan asal pasang saja peredam, ya pasti akurasinya jauh lebih buruk ya dibandingkan teman-teman nggak pakai peredam sama sekali.
Oke, dan itu bukan jadi problem yang sangat fatal sih. Ya tergantung teman-teman settingnya seperti apa, sukanya seperti apa. Saya kembalikan ke teman-teman, bebas teman-teman mau pakai peredam atau tanpa peredam, semuanya oke-oke saja selama teman-teman nyaman dipakai. Maksudnya nyaman pakai senapan angin masing-masing, mau pakai peredam ataupun yang nggak pakai peredam, bebas. Yang jelas poin utamanya adalah teman-teman harus paham dulu karakteristik senapan angin dan peredam masing-masing. Oke ya teman-teman, Sobat Hunter, mengenai video kali ini cukup sekian. Jadi intinya adalah mengenai kelebihan dan kekurangannya ini sudah wajar. Teman-teman bisa menutup atau bisa mengakali sendiri. Yang jelas apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan fakta yang saya alami. Jika teman-teman nanti menemukan beberapa poin yang dirasa tidak setuju apa yang saya sampaikan atau pengen memberikan kritik, masukan, dan sarannya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau teman-teman boleh bercerita soal pengalaman pribadi masing-masing ketika menggunakan senapan angin pakai peredam, ya, atau saat menggunakan senapan angin tanpa peredam. Nanti silahkan teman-teman bisa share perbandingannya masing-masing sendiri-sendiri ya. Nanti saya buatkan ulasan khusus dari komentar-komentar yang sudah masuk. Soalnya kenapa? Ini juga bisa membantu bagi teman-teman Sobat Hunter yang pemula yang pengen mencari alternatif atau referensi penggunaan senapan angin. Karena kan setiap pengguna beda-beda. Setiap pengguna punya cara settingnya sendiri-sendiri dan pengalamannya pasti berbeda-beda. Pengalaman saya dengan pengalaman teman-teman yang di luar sana yang sudah profesional pasti juga berbeda. Nah, makanya dari itu silahkan bagi teman-teman yang pengen menuliskan pengalaman pribadinya di kolom komentar. Nanti akan saya share di episode berikutnya. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Next episode saya akan membahas soal senapan angin terbarunya dari Pancasona Official dengan tampilan ya menurut saya ini cukup bagus untuk teman-teman miliki.